Datang teman-teman, ini kali ini kita mau mempelajari sedikit. Kan kemarin kalian sudah melakukan instalasi ya Python, kemudian Wireshark, dan segala macam yang dibutuhkan. Nah, pertama-tama kita mau melihat dulu sih, ada Visual Studio Code juga. Kita pertama-tama mau lihat apakah si uh, instalasi kalian tuh sudah berhasil atau belum di si Python-nya ini. Pertama-tama kita bisa ngebuka CMD dulu. Kalau kita lihat Python, kalau seperti ini berarti sudah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa buat dulu Python main version. Kita bisa melihat juga Python versionnya dengan Python min version. Jadi Python 3.10.11. Kemudian kita buka di sini. Kalau teman-teman belum install, misalkan namanya extensionnya itu Python ya. Jadi teman-teman bisa lakukan install dulu uh, install Python ini. Jadi ketika sudah maka bisa langsung membuat gitu Python. Di sini ya. Jadi ini sudah kelihatan ya. Misalkan saya mau membuat Python aritmatika. Kita mau belajar Python aritmatika. Jadi misalkan print 13 plus 2. Kita contoh example. Oke. Jadi itu Python itu sudah bisa langsung melakukan proses aritmatika dengan kita print 13 plus 2. Kemudian kita bisa ubah lagi 13 kali 2. Nah, secara otomatis dia akan menggantinya menjadi proses perkalian. Kemudian kalau kita bagi gimana sih? Nah, kalau kita bagi, oh, ternyata dia juga bisa 6,5 gitu. Jadi Python itu sangat bahasa pemrograman yang tingkat tinggi karena mudah dipelajari oleh manusia itu sendiri. Kemudian kalau misalkan saya punya panjang dengan 12, lebar sama dengan 3. Kemudian hitunglah luas dari persegi panjang tersebut. Berarti kan luas panjang kali lebar ya. Ini deh panjang kali lebar. Kita langsung lihat aja print luas. Jadi kita save lalu kita run. Nah, secara otomatis dia langsung melakukan proses dari variabel-variabel yang kita inputkan. Gini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil melakukan install Python dan juga Visual Studio Code, kalian sudah diinstal extension Python-nya, maka kalian bisa melakukan uji coba dulu example seperti ini ya. Nah, kalian juga bisa melakukan uji coba dengan eh, fungsi-fungsi lain yang ingin kalian lakukan. Itu kan Python itu memiliki library yang sangat banyak dan sumber terbuka terbesar lah ibaratnya. Nomor satu bisa dibilang karena Python itu digunakan juga oleh data scientist, data analis, bahkan juga sampai cyber security analis itu menggunakan Python. Itu. Nah, kemudian kita beralih ke Wireshark. Kalau teman-teman sudah melakukan Wireshark, ketika dibuka, maka akan tampil seperti ini. Yang pertama ada WiFi, itu WiFi yang kita gunakan.
Kemudian jika kita memiliki virtual machine, maka akan menampilkan juga koneksi virtual machine kita. Nah, kalau yang aktif ini berarti kan ada tiga nih yang aktif di PC kita nih. Kita bisa melihat kalau kita emang koneksinya ke WiFi, maka kita bisa langsung melihat aja sniffing ya, tekniknya namanya sniffing. Komunikasi apa aja sih yang terjadi di jaringan WiFi yang kita koneksikan. Data di sini ada application data. Nah, kalau protokolnya TLS versi 1.2, maka ini akan sangat sulit dibaca ya, teman-teman ya. Karena bentuknya sudah acak, sudah terenkripsi gitu. Ini juga ada protokol-protokol lain, kemudian ada yang protokol TCP yang masih bisa dibaca kalau TCP ini ya, karena tidak dienkripsi, dan ada banyak koneksi setiap detiknya. Ya, bisa dilihat ada 10 detik 10. Jadi setiap komputer kita terkoneksi, maka itu akan mengirimkan data. Nah, data itu yang dikirimkan adalah data-data dari program yang kita install di PC ataupun laptop kita. Jadi mereka mengambil data kita sehingga mereka bisa berjualan iklan dan bisa melihat rekomendasi apa yang ingin diberikan kepada usernya. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau dari saya nih pelajari dulu protokol-protokol yang ada di uh, WiFi jaringan kalian itu namanya apa aja sih. Kemudian coba dong dijelasin protokol ini fungsinya buat apa, kegunaannya buat apa, kelebihan dan kekurangannya itu untuk apa. Kemudian dilihat juga nih, mungkin kan kayak misalkan UUDP nih, ada nih portnya 6507, kemudian ada 8801, nah, gitu kan, datanya, lainnya. Itu kalian jelasin juga ya port-portnya dari protokol-protokol yang terkoneksi di PC kalian. Mungkin kalau eh, tugas saya saat ini itu dulu, karena untuk tugas kelompok sebenarnya itu untuk dasar keamanan komputer sudah ada ya kalau untuk tugas kelompoknya. Nah, ini juga mau ngejelasin juga tugas pertama.